Oke, selamat sore Abang-abang. Halo. Selamat Sore. Gimana kabarnya nih? Baik. Tadi perjalanan gimana? Aman? Perjalanan Jauh. saya mah aman-aman aja sih. Iya. Kan rumah orang sini. Iya makanya. Habis ini yang punya rumah habisin berarti. Betul. Makanya putih sendirian kan ini. Apanya? Bajunya kulitnya tetap. Parah banget ini body shaming buat. Kulitnya nggak hitam. Apa tuh? Black pepper. Pertama, abang-abang mungkin boleh perkenalan dulu gitu, kayak namanya siapa? Nama dia Abidin. Ini bukan ngenalin orang, Oh, iya. bukan ngenalin orang lain, Ah, iya, mengenalkan maaf. diri. Siapa? Mungkin dari Adaus dulu yang Lah kok dikenalin sih? Iya. Bocorin. Halo, nama aku Daus. Aku dari Indramayu. Halo, saya Bobby dan saya dari Majalengka. Halo, saya dari Cirebon, Abidin dari Cirebon. Gimana sih? Iya. Ya, Dulu. Oke, ya oke, pokoknya oke. Abidin dari Cirebon. Asik. Apa? Oh, gua cacing. Biar banyak aja. Kan rule of three. Iya. Ya, dari Kuningan. Ya, udah itu aja ya. Lanjut. Apa lagi nih? Oke nih, ini langsung ke pertanyaan pertama nih kan. 2025 sekarang, apa resolusinya? Dari Mas Daus dulu. Iya dong, yang paling tua. Yang paling tua. Paling tua. Resolusi 2025. Kawin. Oh, belum dipamerin ya ceweknya. ya? Iya. Kita spill di sini aja nggak sih? Bener sih. Menikah menikah. Menikah. Nanti kalau kawin, yang bertiga diundang kan? Diundang tapi sebagai tukang catering. Waduh. Gak bakal datang sih gua. Ngapain? Oke, Mas Bobi mungkin. Oke, kalau saya resolusi 2025 nih pengen nyobain yang namanya sombong sama jumawa sama orang. Anjir. Emang gitu cita-cita orang miskin. Iya. Iya, Pengen bener. Iya. miskin pengen gitu, Oh, tapi nggak oke. bisa, masih saya sekarang. Oke. Kalau Mas Abidi, Kalau Mas Abidin sih yang Biasa aja, Bang. Kayak nyeritain orang lain, nyeritain lu. kalau Abidin mah yang penting mah sehat-sehat aja, biar iya. nyari rezekinya lancar. Amin. Ya, yuk, buat Apa? buat nikah. Buat nikah. Oh, pengen nikah juga. Apa nikah juga ya? Iya Tiap hari sama pengen. ceweknya. Bagi-bagi dong. gondrong. Gondrong. Anjay. Gua mah pengen lulus kuliah aja udah. Ini Kayaknya nggak mungkin dah. Susah. Tuhan lu. Apa gimana? Mas sekarang semester berapa nih? Semester 5. Semester 5. Oh. Masih lama lah ya. Masih lama lah. Apa, Cok? Cok. Menang. Iklan biasa, iklan. Kita masih santai-santai dulu. Pertama mungkin bisa diceritain awal mula jadi kreator tuh dari kapan, terus triggernya apa gitu. Dari yang keringetan dulu. Dari yang keringetan dulu. Ya kan kelihatan dari effortnya gitu loh. Kesini kan capek dari keringetan dulu. Ya, itu kalau kelihatan ini karpet agak basah. Habisnya diperes. Gimana tuh? Kalau Abidin pertama konten tuh dari 2019. Dari oke. 2019 itu emang kontennya konten random ya. Jadi Gimana tuh? ya dulu kan ngojol, Iya. dulu driver. Ya udah kontennya seputar di tongkrongan Gojek aja gitu. Oh, temen-temen Gojek. Oke. Pernah ngeluh nggak customernya? Ih, kamu basah banget gitu. Kebetulan emang Abidin kalau dapet customer nggak pernah ngobrol. Nggak pernah. Nah, Itu ditayangin nggak sih? 2019 terus? 2019 terus diseriusin Ya. konten naiknya di 2023. Oh, naiknya udah 2023. 3 tahun berarti ya? 4 tahun. 4 tahun itu emang bener-bener yang dari konten yang dikonsep sama yang gak dikonsep emang lebih susah yang dikonsep sih. Lebih susah ini. Iya. Kayak cerita sedih anjing. Makanya Biasa. Keringetan dari kapan gitu? dari tadi Oh, berarti dari 2019. 2019 naik 2023 alhamdulillah sampai sekarang stabil lah. Oke. Oh, Ya. oke. Jadi orang paling famous di Cirebon berarti ya. Amin. Tadi aja sebelum kesini pada nyapa Amin. semua. Betul. Abidin. Bayar utang gitu. Emang debt collector banget pokoknya nih. Habis itu siapa lagi nih? Siapa? Milih. Milih.
ke Abubi dulu. Abobi. Jadi pertanyaannya apa sih? Ya Allah. Dari kapan konten? Jadi konten kreator kapan? Terus kayak triggernya apa? Nggak tahu, ini tuh bisa dibilang konten kreator atau enggak, karena yang lainnya kan belakangnya udah Kak followersnya, saya tuh masih 6.000. Oh, berarti salah ngundang orang tuh. Iya, ngundang orang Pulang aja, sebenarnya. Saya tuh yang majang logo Watch-in di sini, kebetulan suruh ke sini, ya udah mau gimana Berarti lagi. ya. Ya udah. Suruh ngomong ya udah, ngomong-ngomong ya. Tapi mulainya kan awalnya nggak mungkin langsung followernya berapa sekarang? Hah? 6.000 bro. 6.000 sebelum kan 6.000 kan awalnya konten tuh. Ya. Triggernya tuh kapan tuh mulai kapan? Triggernya itu dari tahun kemarin. Tahun kemarin. Satu Dan tahun? Berarti Januari ini tuh kebilangnya 1 tahun. Oke. Baru 1 tahun. 1 tahun. Baru 1 tahun, dan emang yang nge-triggernya apa ya? Yang nge-triggernya lebih ke ngebangun persona aja sih. Oke. Gitu aja, karena sebelumnya di stand up dan ngebangun persona dan ini. Oke. Orang-orang bisa tahu meskipun nggak lucu loh. Emang lagi. Emang nggak lucu lagi. Ya kenapa ngambil stand up goblok? Kalau saya udah sadar makanya ngonten. Oh gitu. Bagus bagus. kan 2014. Nah, itu. Dan gini aja. Lanjut Bang Daus. Tahu. Apa? Selainnya dicacing nanti. Yo, Ya udah gua dulu. Dikasih beban anjing mager banget. Oke. Ayo, Gua dulu. Ya. Kalau aku tuh mulai bangetnya 1,5 tahun. Baru 1,5 tahun. Berarti mulai personal branding tuh di 2023 akhir. 2023 akhir. Iya. Juni 2023. Lama dong ya. Tapi sebelumnya memang sebagai apa ya? Sebagai kreator untuk orang. Jadi aku kerja di agensi. Kreator untuk orang. Iya. Talent. Bukan dong. Apa dong? Bukan kreator untuk orang. Iya, gimana tuh? Aku nge-handle Ya. brand-brand untuk dibuatin kontennya. Oke. Content writer, penulis konten. Oh, Kreatif. iya. Iya. Oke. Tukang ketik loh. penulis konten, cuman itu dari 2000 sebenarnya mulai banget 2019 sama kayak Abidin. Cuman Ya. aku belum personal branding. Jadi ngonten untuk orang, akhirnya sadar kayaknya kalau ngonten untuk orang mah nggak kayak nih. Iya, betul. Akhirnya kayaknya bisa ngonten sendiri tuh sadarnya 2023. Oh, berarti udah kaya dong. Udah kaya dong. Ya masa di tangan ini kan mobil gua. Ayo. Lanjut tak? Oh, apa sih tadi pertanyaannya? Lupa. Kapan rambut gondrong kayak gini? Oh, itu pertanyaannya. Iya. Bener apa yang bener? Kapan mulai konten? 2022. 2022. Berarti sekitaran 3 tahun jalan sekarang tuh. Iya. Tahun jalan. Tapi kok aku 1,5 tahun followernya lebih banyak daripada lu sih? Ya nggak tahu ya kalau itu mah ya. Nggak tahu ya. Kita mah yang 6.000 mah nyuci baju. Ya kan gua mah nggak nyari follower, mohon maaf. Nyari apa Terus nyari tuh? apa? Hah? Nyari apa ya yang bener ya? Jangan dibebanin apa bang? Anak baru nih, sepuh-sepuh semua ini lawan gua. Trigger pertamanya apa nih buat jadi kreator? Pakai ditanya beliau lah. Siapa lagi bro? Panutan bro. Bang Daus terus siapa Kalau lagi? aku trigger awalnya adalah karena kan aku lama di kota orang, nggak pernah balik ke Indramayu. Bang Di Toyin. mana? Di mana? Di Jogja 8 tahun, Jogja 8 tahun. di Jakarta 1 tahun. Oke. Terus ngeliat kayaknya di Indramayu tuh belum ada kreator yang punya karakter gede. Oke, siap. Ya kan? Wow. Nah kalau di Karakter kota gede tuh apa? Godzilla. Enggak dong. Karakter gede tuh Ultraman. maksudnya tuh kurus semua nggak ada yang kayak Abi. Oh gitu. Oh dia karakter gede. Karakter gede. Iya. Kalau di kota orang kan, kalau di circle stand up kan kayak Muslim punya pesona Madura. Ya. Pras Teguh punya pesona Padang, Padang, ya kan. Ciyu Maja Kuning tuh belum ada sosok yang anjir namanya gede banget nih. Oke. Gitu, makanya balik ke sini tuh itu trigger awalnya pengen Indramayu punya orang yang punya karakter. Oh, Gitu. Kreator yang punya karakter. Nah. Gitu. Iya. Nggak penting sih itu. Ya, biar bagusnya di kamera. Aslinya mencari duit. Alah, bagus. Aku suka yang seperti itu. Apalagi pertanyaannya Nich. Ini kan sekarang nih berempat mewakili Cahayu Maju Kuning. Berlima, 2. Bukan saya ngomong. Gua yang ngomong kenapa? Malah gede. Gua gede. Mewakili Cahayu Maju Kuning, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu. Oke. Apa tantangan yang paling terbesar gitu buat jadi kreator di daerah masing-masing? Mungkin dari C-nya kan Cirebon dulu tuh. Yoi. Ah, betul. Dari Cirebon dulu. Dari Cirebon. Apa tadi?
Tantangan terbesar. Tantangan terbesar. Selain lu nakukin tangan kayak gini. Iya. Tantangan Itu kan bisa Iya, kecantikan. selain kirwe ya. tantangan terbesar ya kontennya Abidin kan pro kontra nih termasuknya nih. Oke. Ya. Sering mengatakan kata-kata kasar lah. Contoh. Kirik. Nah, Itu kan itu efeknya langsung gitu ya. kontroversi itu meskipun banyak yang pro-nya kontranya sedikit gitu cuma kan Iya. tetap aja gitu apa ya ya dibilang berat sih enggak sih udahlah jalan aja lah yang penting nyari duit. Langsung ya. Iya bener sih. Bener sih, ya. Iya. Lu ditonton kayak monyet coba. Bukan monyet, bukan. Perasaan lu doang deh yang monyet. Nah, ini kan Godzilla. Ketawa lagi anjing. Bagus. Gitulah jadi hal yang paling beratnya itu doang sih. Tantangannya berarti Tantangannya ngerasa kontenmu tuh pro kontra. iya. Oh, kontra. Karena pasti bakalan ada aja nggak? Bakal ada aja. Iya. Nggak apa-apa. Jadi cari perhatian aja mereka. Iya. Oke, lanjut Indramayu. Berarti Ayu, Indramayu. Indramayu. Tantangan terbesarnya tadinya aku tuh pengen ngumpulin para kreator untuk kolaborasi. Tapi tantangannya nggak tahu akunya yang nggak bisa berbaur sama mereka atau apa ya belum cocok kerjasamanya. Itu tantangannya aku tuh pengen ngumpulin tapi belum nemu momentum untuk bisa ngumpulin bareng. Karena kan kalau bareng-bareng kan harusnya bisa meledak kan. Iya. Tapi kalau sendiri-sendiri kan terlalu individual tuh. Iya. Nah aku tuh pengen kayak gitu tapi tantangannya adalah susah untuk ngajak kolaborasi. Gila, Lord luar biasa. Lord Daus. Mulia sekali, Lord mulia Daus. sekali. Tantangannya. Mulia sekali langsung ada tuh kata-katanya di sini. Anjing. Sabar ya Bang ya. Lanjut. Tapi sebelumnya ini pada aus nggak sih? Iya, ada kopi atau apa gitu? Ya, tenang aja. Ada nggak? Bu, kopi bu. Pas banget, pas banget, pas banget. itu. Oh gitu. Ini ibunya namanya pakai siapa? mic nggak? Janto. Janto. Kan cewek. Oh iya. Ah, bagus tuh. Oh. Punten ya. Iya, Ya, nggak apa-apa. Kopi Sing Cirebon. Oke. Kin, siapa? Gila Ya, inilah, ini gila. kopi body shaming banget. Ini kalau kopi dari Cirebon abis ngeruput langsung bisa ngomong kirik. Coba. Gimana coba? Kirik. Gue juga ikutan ah. Anjing. Kan Sunda, Bro. Coba. Sunda, Bro. Oke. Monyet. Indramayu apa nih? Ayo deh. Astagfirullah. Gue benci banget tuh yang gitu-gitu tuh. Gimiknya tai banget tuh ya Allah. Pengen Lanjut ya. Tadi berarti udah Majalengka. tantangan terberatnya sebenarnya kalau karena saya sendiri kan ngebahasnya selalu tentang Majalengka ya. Oke. Jadi tantangan terberatnya ini masalahnya Majalengka ini bukan daerah yang complicated gitu, maksudnya jarang ada problem segala macam meskipun saat ketik ini lagi ada problem orang. Nah ini mungkin problem ya. Ini problemnya ini nih. Ini problemnya ini. adalah Iya, kalau iya, buatin iya. jatuh. Mesin jatuh. Ngeri banget nih, ngeri Ya, banget. jadi kelihatan kan plat nomor mobilnya Daus. Lanjut lanjut. Tantangannya itu dari maksudnya Majalengka tuh emang gak terlalu banyak apa yang dibahasnya, bukan gak terlalu banyak apa yang dibahasnya. Ini satu daerah ini tuh jarang bikin masalah aja gitu. Ada masalahnya, cuman ini terlalu berat gitu. Kayak misalkan bisa aja saya kontenin, tapi besoknya saya hilang. Diculik. Nah, Iya, sama paham. gitu aja. Itu aja sih, dan kurang lebih mungkin sama kayak Daus kayak tadi ngumpulin teman-teman kreator di Majalengka seperti apa dan kayak gimana. Ya meskipun mungkin yang lain tuh jauh lebih lama, Iya. jauh lebih besar juga follower engagementnya kayak gimana gitu. Kalau saya kan, ya elah warga sipil biasa gitu, bisa apa gitu. Jadi ya salah satu kesulitannya mungkin sama kayak Daus. Oke. Yang paling pojok. Lu dong. Bukan gua. Yang paling gondrong, Oh iya. yang paling skena. Yang mana sih? Asik. Tantangan apa ya? Gue nggak ngerasa punya tantangan sih sebagai konten kreator. Konten mah konten aja. Ya. Ya udah itu aja. Jadi kalau pertanyaannya tantangannya apa sebagai konten kreator di daerah? Ya nggak ada karena gue nggak merasa punya tantangan sebagai konten kreator. Endorse lancar, acara lancar. Tantangannya di mana gitu? Kan kayak kaya.
bukan tantangan. Lah kayak emang duit doang. Apa tuh? Apa tuh? Gatel. Bagus, aku suka. Jadi nggak ada tantangan menurut gue, nggak ada. Respect. Nggak ada. Cuma kalau tujuan sama visi misi ada. Salah satunya sama kayak abang-abang yang hitam-hitam ini nih. Lu putih lagi beda sendiri ngapa sih? Ya kan badannya hitam. Nah, Iya. untung dia yang nyeletuk kan. Gua yang Mancing aja kita mah. Emang apa, Cing? Visi misimu, Cing? Hah? Maksudnya pengen ngapain gitu loh? Punya visi apa? Kalau punya karakter sih jujur aja pengen banget ya. Oke. Walaupun udah punya karakter sendiri di mata orang-orang yang ada di Kuningan. Oke. Ya. Cuman lingkupnya kan Kuningan doang. Ini boleh ngopi dulu nggak? Boleh. Dipegang mulu nih. Boleh. Ah elah. Gemeter ngopi Iya, gemeter. ngopinya di sini, keringetan di sini. Bukan keringat embun. Emang kuah. Parah banget. Orang Majalengka parah banget nih ya. Lanjut. Masih ngomongin tadi Ciayu Maju Kuning kan? Iya. Ciayu Maju Kuning gitu. Hmm. Kira-kira menurut abang-abang nih setiap daerah yang diwakili ini punya potensi nggak sih gitu? Untuk di bidang konten-konten dan sebagainya atau mungkin industri kreatifnya gitu. Oh, industri kreatifnya. Ada potensi atau enggak Ada gitu. potensi atau enggak? Sebenarnya menurutku yang paling banyak potensi itu di Kuningan sama Majalengka. Betul. Untuk dieksplor. Ya, betul. Oh. Iya kan? Karena Iya. karena apa dulu? Banyak faktornya. Karena banyak faktornya. Wisata. Betul. Nah, oke. Ya kan? Terus Terus misal kalau kampus mah Cirebon ya? Kampus Cirebon. Kamu kan Iya, lumayan kampus banyak kan? Cirebon. Indramayu kan Iya. terbatas sekali kan gitu. Iya, Indramayu tuh. Ini kan kayak rumahnya Daus nih biasa di sini kan kontennya kan. Sawah, gitu, anak petani gitu. Ini Daus banget nih. Ya kan misalkan potensi menurutku Majalengka sama Kuningan, karena anak Majalengka sama Kuningan ngerasa daerah kalian punya potensi nggak untuk dikontenin atau diviralkan atau minimal orang-orang luar Ciayu Majak Kuning tahu lah bahwa Kuningan Majalengka menarik. Ya bisa jadi karena mungkin ya kurang lebihnya kalau misalkan emang kayak Daus tadi bilangnya karena banyak wisatanya mungkin termasuk Kuningan apalagi Kuningan gitu. Iya. Kuningan Majalengka tuh banyak wisata dan yang lain-lainnya. Cuman balik lagi maksudnya hal ini tuh nggak bisa bergantung sama konten kreatornya aja gitu loh. Anjay. Nggak bisa bergantung sama konten kreatornya aja, tapi maksudnya ada beberapa apa ya maksudnya aspek-aspek lain yang maksudnya ikut mendukung juga. Salah satunya yang paling krusial mendukung aspek tersebut. Gue tahu arahnya lagi. Diterusin nggak sih? Ya, Terusin aja, Terusin nggak sih? Terusin aja. Terusin gue yang ngomong lu nggak kalau ngomong. Majalengka. Ya kan Majalengka. Kan sama-sama banyak alamnya kayak gitu-gitu. Ya, apa enggak? Ya, maksudnya pengelolaannya. Siapa yang Siapa? harus berkontribusi untuk membuat Majalengka itu lebih diketahui banyak orang selain konten kreator? Konten kreator kan part of ya. Iya, part of gitu. Iya kan? Ya Bagian pendukungnya kecil, aja. pendukungnya aja. gitu. Emang siapa yang harus Makanya nyebelin banget. Makanya nyebelin banget. Maksudnya Yang Indramayu gini. pemerintah enggak sih? Hah? Terutama sebenarnya bukan di pemerintahnya tapi di warga lokalnya sendiri Oh, gitu. Yang maksudnya yang emang dekat sama daerah wisatanya otomatis kan mungkin kurang lebih mereka yang biasanya mengelola di situ. Oke, semangat. Kalau memang terlalu membebankan atau memberatkan orang lain atau para wisatawan untuk datang ke situ, misalkan kayak ini bayar lagi, terus bayar lagi, masuk ke sini bayar lagi, masuk ke sini bayar lagi, itu kan jadi hitungnya jadi lebih gede aja gitu. Iya. maksudnya. Karena sebenarnya bandara Majalengka ada gitu kan. Betul. Ya, Iya kan, betul. maksudnya untuk narik orang di luar dari Majalengka datang nih. Sebenarnya. Iya kan? Bisa. Cuman kan dari bandara ke tempat wisata tuh jauh banget. Oh. Bandaranya aja dipakai gini gelar tikar. Untuk wisatanya orang Indramayu. Nah, itu. Makanya. Mas Abidin gimana? Iya. Kak bidin dulu sih Kuningan dulu lah. Jawaban gue sih kalau ditanya potensi di Kuningan ya emang sangat besar. Ya. Cuman untuk ngebangun industrinya, menurut gue pribadi mah ya, kalau kata gue mah ya, tai gitu. Waduh, respect. Enggak. Maksudnya kalau ngebangun industri kreatif di Kuningan lebih berpotensi di Cirebon. Karena Cirebon kan salah satu daerah yang punya kota kan. Ya. Sedangkan kita kan cuma kabupaten-kabupaten doang. Oh, gitu. Karena Jadi ada kotanya itu, ada Hmm, pilihan jadi- kota sama kabupaten. betul, jadi lebih gampang untuk ngebangun industri kreatifnya. Oke. Tapi SDM yang menurut cacing kreatif nih, anak-anak kreatif entah videographer atau scriptwriter atau apapun Iya. itu banyak nggak Banyak. potensinya? Bukan banyak lagi.
emang Tapi sangat banyak apa tuh? ah Bukan banyak. jangan dibercandain. Iya. Gua mikirnya susah nih. Kebanyakan orang-orang Kuningan yang kapasitasnya di luar nalar gitu ya, yang bisa dikatakan udah high gitu. Skillful. Itu larinya bukan di Kuningannya, lebih larinya ke Jawa Barat apa ke Jakarta, ke Bekasi gitu. Faktor itu kenapa? Apakah mereka tidak bisa melihat bahwa Kuningan itu adalah potensial untuk berkembang? Atau dia mencari ilmu dulu untuk balik lagi ke Kuningan biar bisa berdampak? Ya. Atau apa? Nggak tahu bang, kan gue bukan pelakunya. Tapi setahu gua, mereka emang kebanyakan orang Kuningan kalau emang pengen lebih membesarkan diri sendiri, persona branding, lari dari Kuningan. Tapi kenapa kamu memutuskan untuk Stay di stay di Kuningan? Kuningan? Nah. Ya Kan kan? jawabannya Iya. sama kayak abang. Apa tuh? Saingannya dikit. Oh, itu dia. Saingannya Iya, dikit. benar-benar. Ah, Karena pada cabut ke Jakarta. Iya, itu dia. Tadi kan berarti Cacing kan ngomong bahwa si Cirebon itu potensial lebih besar. Nah, gua dulu biar ini adalah gongnya. Oke. Ya kan? Iya. Betul, betul. Kalau Indra Emang gong sih. Indramayu juga sebenarnya potensinya cukup banyak sekali ke industri kreatif karena Ya. kan pelaku-pelakunya kayak Sandiwara. Sandiwara tuh Sandiwara Uno. Sandiaga, ya Allah. organ. Pantes lu stand up-nya gitu-gitu aja. Bagus. Sandiwara, organ, Depok, terus Sintren itu kan Ya. sebenarnya berkesenian juga kan. Ya, banyak. Cuman gimana caranya di-upgrade, ya kan. Nah, terus kreator-kreatornya juga harusnya tuh bisa berkolaborasi. Menurutku ini Maya. Jadi dari Sintren yang ada ya atau tari topeng segala macam itu bisa dikonten itu sejujurnya. Nah, niatku kan tadinya tuh gimana caranya ngangkat minimal budaya di Indramayu. Karena wisatanya kan nggak ada. Ya. Ada, tapi butek. Pantainya. Pantainya. Ya kan? Ada yang bagus, Pulau Biawak, tapi jauh, aksesnya susah. Oke. Maksudnya untuk eksplor wisata tuh sulit. Ya. Kalau misalnya kota, juga kota Indramayu baru berkembang beberapa tahun ini, menurutku, sudut pandangku. Gacoan aja baru ada sekarang. Sama Majalengka juga sama. Bioskop belum ada. Anjing Kuningan gak ada gacoan. Gacoan, masuk, gacoan. Bioskop baru ada. Oke. Mall baru wacana, ya kan? Maksudnya itu tuh susah sekali untuk dikonten sebenarnya di Indramayu. Cuman kayaknya budayanya bisa nih. Culture-nya, budayanya segala macam bisa. Makanya aku tuh percaya bahwa Indramayu potensinya ada. Cuman gimana caranya orang ngasih dobrakan nih untuk ayolah satu orang atau beberapa kelompok yang buat sesuatu minimal orang-orang ke-trigger akhirnya ngegrup bareng. Sesuai targetku awal, Iya. ngumpulin orang-orang yang secara kreativitas, skill dan lain-lain tuh ada. Kalau pertanyaannya tadi anak Kuningan pindah ke luar kota, orang Indramayu juga sama, Cuk. Bahkan luar Abang ini ngantuk nih. Abang. Bingung nanti ngejawabnya kayak gimana. Ngantuk abang ini. Soalnya beban dia terakhir. Iya kan? Maksudnya kan kalau misalnya ke luar kota memang opsinya memang keluar kota, Cing. Iya. Iya kan? Iya, Untuk iya. bisa Lebih berkembang potensial. lebih potensial bahkan luar negeri kan opsinya kan untuk nyari duit gitu loh. Betul. Tapi kalau misalnya di Indramayu sendiri susah untuk berkembang sejujurnya. Aku aja setelah setahun setengah tuh merasa anjing, aku hanya give up deh. Maksudnya keluar dari Indramayu deh, tapi oke lah kita coba sekali lagi 1 tahun ke belakang ini, aku nyoba stay di Indramayu bisa enggak gitu loh. Oh, gitu. Iya. Coba challenge lagi nih. Nge-challenge lagi. Salah satunya ngerambah ke Cirebon. Biar Indramayu Cirebon bisa kena nih. Kalaupun nggak dapat market Indramayu, market Cirebon bisa nih. Oh, Iya, Gitu. Tapi masa iya orang Cirebonnya nggak tahu bahwa potensi Cirebon Tah, itu demi Allah, demi Allahnya. Bridging-nya bagus banget emang. Kreator mahal tuh gini ya, Mahal. Terbang, bos. panutan cing. Heeh, Pantesan endorsean saya sepi diambil orang Indramayu. Anjing. Gimana? Menurutmu? Kan potensinya menurutku kita juga sepakat bahwa Cirebon potensial kan? Betul. Ya, Iya. ya saya juga ngerasa sebagai orang Cirebonnya ya berpotensial juga Cirebon nih untuk menjadi konten kreator tuh. Karena ya emang wisata juga Cirebon sedikit. Oke. Cuma tempat-tempat yang buat dikonteninnya banyak. Betul. Mall ada banyak, bioskop ada banyak, alun-alun ada. Maksudnya ya berpotensi sekali sih buat konten kreator Cirebon. Salah satunya saya juga sangat beruntung sekali tinggal di Cirebon karena banyak konten kreator yang lain juga ke Cirebon juga gitu. Oh, Oke. iya. Salah satunya kan Mas Daus. Iya. Ya kan? Santai lah, lu nyindir. Enggak sih. Ya saya juga senang lah. Maksudnya di kota saya juga bisa kedatangan konten kreator yang lain karena Cirebon sendiri berpotensial buat
konten kreator yang lain. Itu kan dalam mulut, dalam hati kan belum tentu. Ya, enggak sih. Kedatangan kreator lain tuh. Kok jobku diambil semua sama orang-orang lain? Suka enggak sih. Emang dari ya hati kayak gitu. Enggak, kalau emang masih berpikirnya kayak rezeki mah emang udah dia ngatur gitulah. Iya, walaupun motor kembali 2 kali. Iya, HP 2 kali, motor 1 kali, HP 2 kali. Iya, gitu. Sama Jangan lagi ya Abidin juga kan kontennya juga kan mengenalkan budaya Cirebon juga. Betul. Buruk. Betul. Karena buruk di Cirebon itu udah hampir nggak ada lah. Udah kayak disunatan nanggapnya organ, Ya. Ya. nikah nanggapnya organ. Kalau dulu kan buruk dikenal sekali tuh. Oke. Nah, makanya Abidin kontennya nonjolin budaya Cirebon dengan ciri khas goyangnya. Oh, goyangnya. Gini. Kaget gua. Hei. Gimana? Gini. Sama memperkenalkan lagu-lagu Tarling Indramayu Cirebon. Oh, iya. Berarti lu juga mengambil marketing Indramayu dong. Ya sama-sama ngambil lah. Jangan dulu. Biar kelihatan akur aja. Benar. Tadi belakang kamera dia. Udah. Oke, next nih yang paling kita mau tunggu-tunggu. Ada wacana Ciayu Maju Kuning itu jadi satu provinsi kan. Berarti kan ada terbuka lebar nih beberapa hal yang bisa jadi kolaborasi dan semacamnya gitu. Iya. Pandangan dari kakak-kakak semuanya gitu. Kalau kita nih akhirnya bersatu jadi provinsi, katanya bakal jadi provinsi terkaya di Indonesia. Gimana nih menurut Bakalan jadi provinsi terkaya katanya. Katanya begitu. Baru tahu tuh. Kalau aku sepakat dengan adanya Cirebon itu jadi provinsi. Kenapa? Karena menurutku bakal pembangunan lebih cepat. Ini mah versiku ya. Gini deh, kalau misalnya kamu pengen wisata, pengen nyari sesuatu atau ngerasa berkembang tuh harus ke Bandung. Maksudnya ke provinsi Jawa Baratnya gitu, Iya. nggak ke Cirebon. Sedangkan sebenarnya menurut orang-orang Ciayu Majak Kuning. Indramayu, Majalengka, Kuningan tuh Cirebon kan potensial nih. Kenapa nggak sekalian Bikin dijadiin provinsi? Ini versiku. Ya. Atau kalian sepakat nggak? Atau orang Cirebonnya sepakat nggak dengan kalau misalnya Cirebon jadi Orang provinsi? Cirebon dulu Sepakat. nih. Karena Kata Mas Daus itu. apa nggak punya jawaban bang San? Agak nggak asik ya. Jangan ketahuan kencang, ketahuan lu itu. Kenot lu, ada kenot anjir jadi Sepakat, Iya. sepakat. Ada kenot. Sepakat. Nah, Orang luarnya aja sepakat, mas orang Cirebonnya enggak. respect. Iya. Harusnya kalau gini tuh ada duanya kontra. Biar menarik. Iya. Bukan soal yang gimana. Sebelum diomongin juga kalau saya sih udah kontra sih. Karena Itu tuh cuman buat ngakalin soal kabinetnya jadi lebih banyak. Aduh. Kayak menteri yang sekarang. jujur gue nggak kepikiran itu sebenarnya. Tapi Males gak sih dengerin Strobo makin banyak totot. dan kita mau nggak mau minggir ya. Mau nggak mau kita minggir kan. Iya. Kita kira strobot Iya. gitu kan. Oh, kalian dengernya totot. Emang? Bukannya itu bilangnya minggir lo miskin. Bukan ya? Rakyat jelata, minggir lah jelata. Oh, jelata. Iya. Saya buru-buru loh gitu. Iya. Mau korupsi. Waduh. Enggak. Lanjut. Itu nggak usah di brief ya. Malesnya gitu aja sih maksudnya. Kayak gitu kayaknya ya. Karena ini kan secara beritanya nih bener-bener belum kekupas bener-bener lah gitu, bener-bener detail segala macam. Iya, Kita iya. juga nangkap beritanya juga nggak terlalu detail gitu maksud dan tujuannya apa. Dengan adanya wacana itu ya. Iya, gitu tuh. Tapi gue punya konspirasi sih. Apa tuh? Narik. UFO. Bukan UFO dong. ada di Kuningan. Tiba-tiba UFO apa? Kan Bang Daus setuju banget ya dengan disatukannya Ciayu Majak Kuning jadi Iya. provinsi. Iya. Nah, tadi Bang Daus bilang dia tuh pengen menyatukan para konten kreator, ya kan? Yang Iya. nggak ada yang di Ciayu Majak Kuning. Betul. Konspirasinya menurut gua curiga kalau inisiator Cirebon Ciayu Majak Kuning jadikan provinsi adalah beliau. Jadi dia. Biang keroknya dia. Pelopornya dia. Pelopornya dia, bro. Pengen menyatukan semua konten kreator Ciayu Majak Kuning. Ciayu Majak Kuning dijadiin provinsi. Iya. Dia. Orang Indramayu nih. Makanya sekarang konten udah mulai bergeser ke Cirebon. Mulai nanti karena geser lagi ke Kuningan, Nah, ke Majalengka itu dia. gitu. Ngaku aja bang, udah ngaku aja bang.
Jadi teman-teman sebenarnya iya. Oh, gitu. Enggak, jawaban aslinya konspirasi. Jawaban aslinya setuju atau enggak? Setuju lah. Setuju. Karena Gini, Kuningan sama Majalengka ya, itu kan punya gunung yang tertinggi di Jawa Barat. Ya, tertinggi Iya. Jawa Barat. Tapi apakah orang-orang tahu Kuningan? Enggak, mereka taunya cuma Gunung Cerme. Ya. Mentok-mentok taunya Cirebon, nggak tahu Kuningan anjir. Ya, Oke. Nah, pasti. menurut gua, nggak tahu ini dianggap serius atau enggak ya. Dengan dijadikannya provinsi, apa sih namanya bakalnya? Provinsi Cirebon Provinsi Cirebon. kemungkinan ya. Iya, kemungkinan Kuningan bakal dikenang. Kuningan bakal dikenal. Batuk mulu apa sih? Keselak sebenarnya. Enggak, kesel tindikan sendiri anjir. Masuk keluar lagi anjir. Orang lagi ngomong keselak batuk apa sih ganggu banget. Dia lagi ngomong. Iya nih. Ada masalah apa sama Kuningan? Lanjut Cing. Jadi gue setuju intinya mah, karena gue berharap dengan disatukannya ini Kuningan bisa dikenal, Kuningan bisa orang-orang SDM yang punya value tinggi, Betul. bisa terangkat, Betul. begitu dari gue mah. Sepakat Cing. Ya, iklan nggak sih ini? Masuknya nggak ya? Hah? Ini iklan. Nggak apa-apa, natural. Natural aja. Oke. Jadi terakhir yang katanya bakal jadi ibu kotanya kayak gimana nih? Iya. Pada setuju Iya, apa enggak? asik. Asik. Berat Iya. nih. Berat nih, seberat badannya. Sapi Berat gua. badannya. Gila. Mas-mas yang batuk tadi. Quotes dari mas batuk tadi. Apa nih? Aku apa? Bingung kita jawabnya nih. Bingung. Enggak. Aku perasaan dia udah dah. Iya, udah tadi. Ya tapi sebagai yang mau jadi Closing kotanya. statement. Iya. Apa ya? Kirwell. Jangan dulu. Jawabnya gini, dulu kita. ngeblank sumpah. Ngeblank dia. Setuju apa enggak gitu? Setuju. Setuju enggak. Enggak, kalau saya enggak. Ya, silakan dihujat ya. Ya. Lagian juga follower masih dikit. Kalau masih dikit nggak terlalu. Berapa tadi? Ya berapa? Ya 6.000 bang. Anjing. Biaya Harga parkir. ini nih, harga ini. Gua kira biaya parkir CSB ya. Oke, berarti udah cukup. Abis itu ini tentang sebagai seorang kreator di Jaya Maja Kuning nantinya bakal jadi provinsi baru gitu. Harapannya apa sih? Apa yang perlu dinaikin? Fasilitasnya kah? Atau apanya? Semacamnya gitu. Oh, kalau suatu saat jadi provinsi gitu. Kalau suatu jadi provinsi. Oh ya, oke. Oh. Kan masih wacana kan? Iya. Di wacana ini Ya, kan so- kalau suatu saat Iya, kalau iya. itu terjadi. Berandai-andai berarti kan? Iya, berandai-andai. Dari siapa dulu? Dari cacing lah. Iya, dari cacing, dari cacing. belum pertama dia. Waduh. Harapan gua ya kalau emang jadi Lu provinsi. kenapa nggak duduk sih? Ya terserah gua apa. Pemerintah lu ngatur. Aja. Ya. Agak nggak enak ya. Oh, dia tuh kalau duduk pakai kacamata. Nah, kalau jongkok dia nggak pakai kacamata. Kata siapa? Let's go. Harapan gue sih sebenarnya simpel aja, branding awal aja dulu, branding provinsinya dulu, itu aja. Tanggung jawab siapa branding provinsi itu? Pemerintah lah pak. Oke. Masa gua? Iya, oke. Oke. Gua mah support aja, mensupport aja, Oke. gitu. Oke, berarti lanjut dari Mas Bigi. Jangan batuk lagi, Mas. Tenang, Mas. Jangan batuk lagi. Tenang. Fasilitas kan Cirebon paling bagus nih. Iya. Anjir. Lengkap dong. Betul. Paling lengkap gitu. Apalagi nih kayak biasanya kan kalau ada titik tertentu manusia tuh nggak pernah cukup gitu. Apalagi gitu. Batuk. Gua kerokin juga lama-lama. Ya pengennya lebih bagus lagi, lebih banyak lagi fasilitasnya, biar kita kontennya juga lebih banyak tempat lagi. Gitu. Oh, berarti pengen Lebih ada banyak spot. Lebih banyak spot. Berarti kalau pengen lebih bagus lagi berarti ada Flying Fox dari Gunung Cermai ke Cirebon. Nice to meet you. Ada tumit kena kayu. Soy. Ya intinya sih pokoknya biar lebih banyak fasilitas yang bagus lagi lah. Itulah. Dari yang sebelumnya. Ya sebelumnya juga udah bagus. Iya, iya, Tapi iya. biar di-upgrade gitu. Bang minta anduk dong, keringetan nih orang. Lanjut. Oh, kalau suatu saat yang penting sih maksudnya yang paling krusial dulu akses sama penerangan. Akses lebih
dipermudah, lebih diperlancar. Oh, ngomongin Indramayu ya? Iya. Ngomongin Indramayu. Semuanya. Oh, semuanya. Cirebon mah rata penerangannya. Lah dia gelap. Badannya. Enggak, emang dia mati lampu dari sebelah. Mati lampu Oh, sebelah. tokennya habis. Parah banget. Berarti akses dan penerangan. Akses sama penerangannya maksudnya sekarang akses dan kendaraan umumnya ya. Kendaraan umumnya kayak misalkan gini deh. Sekarang bandara di Majalengka Yes. itu kan nggak, meskipun bisa dibilang bukan bisa dibilang, meskipun memang bandara internasional, tapi Yes. kan sepi ramainya kalau musim haji doang. Oke. Nah itu kan sepi, dan ternyata kebanyakan orang-orang tuh kalau misalkan daripada naik pesawat haji. dari Bandara Kertajati gitu, mendingan dia ke Jakarta atau segala macam kayak gitu, karena emang aksesnya lebih mudah. Oh, masuk maksudnya akal. udah ada WUS, udah ada kereta cepat kayak gitu-gitu. Masuk Kan, itu akal. kan sekarang estimasinya lebih di waktu bukan di biaya. Orang-orang sekarang. Oh, masuk. Yang penting itu aja dulu sih. Oke, terakhir nih, Gong. Anjing Gong banget gila. Oh, belum ya? Belum. Ini mah sudut pandangku. Kalau misalnya beneran jadi provinsi, harapanku ini mah ya, diisi sama orang-orang kompeten Oke. di dalamnya. Dalam mana? Ya. Dalam apa ya? Dalam badannya. Kenapa dalam badannya dikira ondel-ondel ada orang? Udah. Enggak, menurutku tuh kan suatu daerah, suatu provinsi bisa jalan tuh kalau misalnya atasannya oke, si kepalanya oke, dan circle terdekatnya atau orang-orang yang dipercaya sama dia juga oke. Oke. Ya kan? Nggak tahu tuh nunggu waktu kapan agar ya walaupun mungkin lebih sulit ketika satu daerah itu pemerintahnya bersih semua. Karena kan namanya manusia kan pasti ada Apa tuh? Kenapa sih? Masuk lagi. Masih ada ini masuk batu. kan pasti ada orang yang tujuannya ke personal kan, maksudnya Ya. bukan untuk membangun satu daerah itu kan. Ya. Nah, aku tuh pengen banyak orang yang condong ke aku jadi pemerintah tuh tujuannya pengen berdampak nih. Banyak minimal kepalanya, terus orang-orang yang dipercaya itu ngasih totalitas dengan jabatan dia saat itu tuh dia bisa ngasih dampak, entah akhirnya ngasih kebijakan, entah buat akses jalan, entah akhirnya si Cirebonnya makin bagus lagi. Itu kan menurutku harus ada kebijakan pemerintah atau orang-orang tersebut tuh bisa dipercaya nih ketika dikasih amanah gitu loh. Ya. Gitu. Orang-orang di dalamnya menurutku dibanding fasilitasnya ya. Kalau orang dalamnya oke, harusnya tuh bisa mendistribusikan uang yang ada tuh ke hal-hal tertentu. Ya. Itu versiku. Gitu. Masa mau batuk lagi? Kayak lagi nahan batuk. Anjing Batuk Bastin. mulu. Emang kelihatan ya Bang ya? Jam terbang ini mah. Iya, gila. Kayak cocok banget Iya. jadi panutan tuh. Cocok. Circle-nya Lucky Hakim soalnya. Ya Allah. Iya, bukan gitu lagi. Semua ya. Iya. Dah. Semua. Nah ini mungkin terakhir, Ya. terakhir banget. Harapan untuk tadi kan untuk kalau jadi provinsi. Gitu. Dan ini tapi komitmen nggak sih mau pada kolaborasi nih kalau jadi Cawi Majakuning sebagai kreator gitu dari abang-abang itu komitmen nggak mau kolaborasi gitu? Ya harusnya Kolaborasi memang memang harusnya kolaborasi meskipun ada. aman ya. Ya. Jadi setuju nggak kolaborasi Cawi Majakuning nih gitu sebagai seorang kreator? Kalau aku setuju banget. Sama, setuju. Ya, aku juga setuju, sebenarnya setuju banget meskipun kita nggak harus jadi, ya terlepas itu kita jadi provinsi atau enggak ya. Betul. Kalau kolaborasi mah ya Kolaborasi harus aja, dong, iya. harus Iya. dong kolaborasi aja. Ya apa maning isu nah. Ya setuju pisan. Setuju pisan. Cerita. Berarti setuju semua nih kan? Setuju dong, setuju. Terakhir deh gitu, harapan Ya. buat daerah masing-masing. Tapi pakai ciri khas masing-masing nih, pakai bahasa daerah masing-masing sebisanya. Oke. Oke. Mungkin dari Indramayu dulu. Harapan Reang. Woi, Om Leang. Reang untuk kita. Isu. Saya. Harapannya kita semoga banyak orang bahasa Indramayu ya? Iya. Harapannya kita semoga bocah-bocah Dermayuku akeh sing berkarya ning Dermayu. Jadi opsinya aku kerja aku bisa ning Dermayu. Apapun kerjaannya ya. Maksudnya
tidak harus mengeluar negeri, tidak harus mengkota sejene. Di Derma juga bisa loh kanggo bekerja mah. Ya. Terlepas dari dia industri kreatif atau kerja di apa, dengan catatan pemerintahku jaluk tolong anak lapangan pekerjaannya kanggo bece-bece nom. Amin. Belok kanan. Oke, kalau Majalengka, lamun orang sih lebih seneng dari orang-orang Majalengka emang tong gampang kahakan ko hoaxnya, ke berita hoax gitu. Maksudnya tong nepika jadi pribadi atau orang-orang yang terlalu mudah dibodoh-bodohi banyak orang lah. Oke. Tong nepika kaos gitu karena kamu akhirnya di dunia digital, sosmed segala macam teh geus loba pisan gitu. Nu ngabobodo orang geus loba pisan. Nah minimalna lamun misalkan orang pinter mah orang bisa milih-milih sorangan gitu. Mah orang gitu dibobodo ku batur, kita ditolol-tolol, mah digoblok-goblok ku batur, najan terkenal ge Majalengka karena ai urang pinter mah. Oh, itu mungkin bro gitu. Ngeri. Bun. Lanjut. Tadi apa? Anjing, gua udah mulai serius-serius bang. Bener nih. Batuk lupa. Udah ngebuat theater of mind, udah dikasih bridging, dipatahin anjing. Ya kan? Let's go, Abidin. Harapan untuk Cirebon. Harapan untuk Cirebon. Ya. Ya harapannya Isun sih ya. Semoga nganggo para konten kreator ya. Kita siap pengennya. Ya. Semoga bisa kumpul juga lah. Bisa kumpul, bisa apa ya? Ya jangan aja anak kubu-kubuan lah konon lah. Ya. Emang ada. Anjing dong. Semuanya juga banyak. Diterusin. Ayo, jangan kebukuan. Oke, lanjut. Iya, kudu kompak. Jadi guyup KB konon konten kreator Cirebon gue. Iya. Iya. Ya makanya kita-kitaan kan gawe apa Acara gilkenan. acara podcast Cayu Maja Kuning konon Iya. kah? Iya. Salah satunya kan ada dari Kuningan, Majalengka, Indramayu dan Cirebon. Jadi pokoknya sih anggo konten kreator Cirebon tetap semangat gawe konten yang kreatif meskipun Isun gawe kontennya kiri-kiri kan. Keren, Keren. keren. Ya. Itu khas. Ini kan contoh buruknya, berarti ada contoh baiknya kan? Anjing. Oke, caci. Caci, closing statement. Harapan buat Sunda ya lupa ya. Bebas. Oh bebas. Ti abi mah semoga Kuningan UMK-na naik wae hungkul, geus eta hungkul. Oh, tahu. Sebenarnya mah karena Simple. itu karena eta nu diharapkan orang-orang nu aya di Kuningan. Eta DE tapi ngepret. Nya ngepek. Yang pertama eta. Nu kadua semoga masyarakat Kuningan eta teh bisa bersaing dan goalsnya adalah Kuningan menjadi kota atau kabupaten atau daerah walaupun kecil tapi bisa bersaing di kancah nasional. Geus eta hungkul abi mah. Ngeri. Ada apa sih tepuk tangan? Oke, udah cukup sepertinya abang-abang. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin setelah ini, berarti kita akan ada pembahasan tentang plat E gitu ya. Oke. Oke. Thank you banget. Aman. Yo. Siap. Thank you, guys. Bye bye. Salam.